Akhirnya terungkap sosok poluan yang menangis usai Ferdy Sambo dipecat, tertunduk sedih di ruangan. Soal yang terkait dengan isu ya, hubungan-hubungan yang secara domestik itu mempengaruhi kasus ini, mungkin secara tidak langsung ya. Yang dibilang Pak Mahfud, hubungan segi empat antara Sambo dan Rita Yuliana, AKP, Ajun Komisaris Polisi Rita Yuliana, itu sudah isu santer, tetapi memang tidak pernah ada klarifikasi. Dengan niat yang murni dan tulus, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang saya lakukan. Saya meminta maaf pada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan secara langsung akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Polri resmi menjatuhkan sanksi etik berupa pemecatan terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo pada Kamis 25 Agustus 2022. Keputusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Ferdy Sambo diputuskan melalui hasil sidang Komisi Kode Etik Polri. Adapun sidang tersebut diketahui dikelar sejak Kamis 25 Agustus 2022 pagi hingga Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Alhasil sidang tersebut menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia, dari gerak-gerik setiap orang di ruangan sidang kode etik Ferdy Sambo hingga hal-hal yang menjadi fakta persidangan. Tak hanya Ferdy Sambo yang menjadi fokus, melainkan ada sosok poluan yang ada di ruang sidang. Ekspresi seorang poluan jadi sorotan saat Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Momen itu terekam di siaran langsung saat pembacaan putusan pemberhentian tidak dengan hormat Ferdy Sambo oleh Polri. Seorang poluan yang duduk di ruang sidang itu tampak mengusap matanya, diduga menangis. Belum diketahui aksi poluan itu apakah berhubungan dengan sanksi yang diterima Ferdy Sambo. Tidak diketahui siapa poluan yang duduk di ruang sidang tersebut. Lansir dari YouTube Tribun News, Jumat 26 Agustus 2022. Usai dipecat dengan tidak hormat, suami Putri Chandrawati itu sempat membacakan permintaan maaf. Permintaan maaf itu ia tujukan pada para jenderal senior dan rekan-rekan polisi yang ikut terdampak pada kasus pembunuhan Brigadir J. Usai membacakan permohonan maaf itu, Ferdy Sambo lalu meninggalkan ruang sidang untuk kembali ke ruang tahanan tempat dirinya diamankan. Namun ada momen yang jadi sorotan saat Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang. Tampak pada video, Ferdy Sambo meminta izin untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis. Pemimpin rapat pun meminta Ferdy Sambo untuk membacakan secara langsung permintaan maaf tersebut. Rekan dan senior yang saya hormati, dengan niat yang murni saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan saya yang telah saya lakukan. Saya meminta maaf kepada para senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior rekan-rekan yang terdampak. Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dengan terbuka dan saya siap-siap menjalani proses hukum ini dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua, kata Ferdy Sambo. Setelah itu Ferdy Sambo menyerahkan map berwarna merah lalu bersiap meninggalkan ruang sidang. Ia tampak memegang map berwarna hijau di lengan kirinya. Kemudian dua anggota polisi dari Propam Polri tampak bersiap mengawal Ferdy Sambo meninggalkan ruang sidang. Ketiganya kemudian hormat dan balik kanan untuk keluar dari ruang sidang.
Pada langkah pertamanya hendak meninggalkan ruang sidang, Verdi Sambo terlihat mengatupkan bibirnya. Ia lalu kembali berjalan dengan tegap dan wajah yang lurus ke depan. Saat Verdi Sambo meninggalkan ruang sidang, kamera pun menyorot ke orang-orang yang ada di ruangan. Terlihat dua orang poluan duduk di kursi sisi kanan. Satu poluan tampak berdiri untuk meninggalkan ruangan, sementara satu poluan lainnya masih duduk dan lengan kirinya terlihat mengusap kedua matanya bergantian menggunakan jari. Pahlawan itu juga mengusap matanya menggunakan punggung tangannya. Setelah itu ia juga ikut berdiri menyusul rekannya. Aksinya itu jadi sorotan karena terlihat seperti sedang mengusap air mata. Tidak diketahui siapa pahlawan tersebut, namun sepertinya merupakan anggota Provos. Suasana luar gedung Transnational Crime Center Mabes Polri Kamis seketika ramai penuh sesak. Saat itu Komisi Kode Etik Polri menggelar sidang etik Irjen Verdi Sambo. Tak tergambar jelas suasana sidang di dalam ruangan tersebut, lantaran mekanisme sidang etik yang berlangsung selama 17 jam sampai Jumat dini hari itu digelar secara tertutup, dengan menghadirkan 15 saksi yang bakal memberikan keterangan di depan kelima hakim yang memimpin jalannya persidangan kala itu, sampai hasilnya memutuskan memecat secara tidak hormat mantan Kadif Propam Polri atau pemecatan tidak dengan hormat. Kelima jenderal menjadi hakim adalah Ketua Hakim Kabain Telkom Komjen Ahmad Doviri, Wakil Ketua Sidang Etik Kepala STIK Irjen Yazid Fanani, Wakil Ketua Sidang Etik Sispem Lemdiklat Polri Irjen Heriran Nahak, Anggota Sidang Etik Kadif Propam Irjen Syahardiantono, Anggota Sidang Etik Uwairwasum Irjen Eki Hari Fesiento, Anggota Sidang Etik Irjen Rudolf Albert Roja. Meski digelar secara tertutup, sidang Komisi Kode Etik Polri itu juga turut diawasi langsung dari 3 perwakilan Komisi Kepolisian Nasional selaku pengawas eksternal yang menyaksikan jalannya persidangan. Tentu dalam pantauan kami selaku pengawas fungsional eksternal, kami melihat sidangnya sudah sesuai dengan mekanisme kode etik sebagaimana diatur dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri, kata Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim saat dihubungi Merdeka.com Sabtu 27 Agustus. Jadi salah satu komisioner Kompolnas yang menyaksikan sidang bersama Komisioner Puji Harton Iskandar dan Kepala Sekretariat Kompolnas Mbusa Tampu Bolok menggambarkan suasana sidang sempat berlangsung tegak. Ketegangan itu terjadi secara umum tak kala kelima jenderal yang menjadi hakim mencecar ke-15 saksi yang hadir dalam menggali serta menyingkronkan seluruh keterangan untuk pembuktian pelanggaran. Saat tegang itu, saat menyingkronkan keterangan saksi satu dengan yang lain, jadi hakim kan mengejar, ucap Yusuf. Ke-15 saksi yang diperiksa saat sidang kala itu terbagi menjadi 3 template, yakni saksi yang ditempatkan khusus di Makobrimob. Pertama, Brigjen Hendra Kurniawan, kedua Brigjen Penny Ali, ketiga Kombes Agus Nurpatria, keempat Kombes Susanto, kelima Kombes Budi Hardi. Kemudian saksi dari 5 tempat khusus Provos Polri adalah AKBP Ridwan Seplanit, AKBP Arif Rahman, AKBP Arif Jaya, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Roy Faisal Samua. Lalu, mereka yang ditempatkan khusus Barreskrim yaitu Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Bara Richard Elizar, sementara 2 saksi lainnya berada di luar tempat khusus, mereka adalah HM dan MB. Dari ke-15 saksi itu secara umum Yusuf menceritakan tak jarang para hakim mencecar saksi agar memberikan kesaksian yang jujur dan jelas, karena kelima hakim sangat detail dalam mempernyatakan setiap kesaksian para saksi dalam sidang etik tersebut. Supaya tidak ada perbedaan, jangan berbelit-belit, itu ada tangannya kamu. Bicara yang jujur, bicara yang jelas, jangan berbelit. Nah, itu tegak, kata Yusuf sambil tirukan ucapan hakim secara umum. Semua hakim kan hakim itu ada hakim ketua, wakil ketua, jadi ada 5 hakim. Jadi mereka sangat teliti mensinkronkan setiap keterangan saksi tanpa dia.